Jadi waktu bapak aku tuh diserbu tuh Agatha, bapakku bilang kayak gini, di mana papa jahat pak? Pergi jihad ke Gaza. Jahat. Aku kenapa masih Islam? Karena aku punya target pengen ngembat bini kawan aku di surga nanti pak. Bini si Zuma namanya. Ini orang udah membangun masjid banyak pak. Kok kira kaleng-kaleng nih orang? Oh ini informasi ya, dari ada sebuah persatuan organisasi pemuda itu akan segera melakukan proses hukum terhadap Zuma. Ini ada apa? Ada pemahamannya itu ya, misalnya kayak si Fanan bahwa perbedaan pemahaman dia dengan kalian itu ya dianggap cuma perbedaan mazhab. Beda mazhab, berbeda mazhab. Kan? Beda mazhab kan beda ajaran. Iya beda mazhab. Jadi ibaratnya Kristen itu mazhab kelima. Enak aja loh. Jijai banget kami dibilang mazhab kelima. Ini ada botol yang satu nih ya. Host, di mana dalilnya? Bentar ya. Dilarang sholat sebelum sunat di Quran. Lu tadi nyimak gak sih? Pertanyaan gua, lu ngeh nggak pertanyaan gua PPJ? Kita ajarin dulu telinga mereka. Iya, sebenarnya pun sunat itu di mazhab Maliki dan Hanafi itu sunnah, bukan wajib. Pertanyaan saya, bisa nggak laki-laki mengimami sholat tanpa disunat terlebih dahulu? Nggak boleh, yang boleh menjadi imam sholat itu banci. Itu. Jadi banci masih boleh mau jadi imam. Oh, ini ada yang bilang nih, si GDI bisa, host katanya bisa mengimami sholat. Ahmadiyah dia mungkin. Agak lain emang dia. Kok kira kok sholat sendiri gitu? Saya bilang kok memimpin, mengimami sholat. Nggak ngerti. Aduh, susah memang orang ini. Telinganya nggak kepake. Ya penjelasan tentang sunatnya kan di hadis, semuanya nggak ada di Al-Quran. Padahal itu yang paling fundamental kan? Ada. Nah, sekarang gue tanya PPJ, di hadis pun ada nggak Ibrahim ini dapat perintah menyunat gitu loh? Bukan hanya narasi Ibrahim disunat pada umur sekian, lalu dengan kapak. Ya nggak itu, perintah, ngerti nggak? Nah, itu. Dan lucunya gini loh PPJ, kenapa di dunia kalian disuruh sunat, nanti di surga kembali berkulub? Kenapa? Bakteri udah lenyap. Kira-kira itu kekonyolan yang sama nggak yang dilakukan oleh orang Yahudi? Yahudi itu dia belum mengerti tentang itu. Sorganya Yahudi saya rasa enggak ada kulub-kuluban. Kau pernah tahu nggak kalau si Billy Yahudi ngomong cuma ditusuk gitu doang kan sama jarum agak biar jatuh aja darahnya kan? Bukan, di surganya Yahudi itu yang bisa masuk surga tuh cuma orang hidung mancung. Itu kayaknya mazhab ke-6 deh. Kok besok kau coba bilang sama aku begitu di Komal dia. Agak lain ya. Karena gini ya, Billy Yahudi itu dia stop, bahkan dia nggak tahu ada kebangkitan. Nggak tahu, mereka tuh lebih parah dari kalian sebenarnya. Ngegantung hidupnya. Kayaknya sampai sekarang muterin ayam kayak orang goblok. Itu lagi lebih ketawa gue ngeliatnya. Nah kalau jadi aku kan ada ikut apa sih sama diskusi teman-teman Kristen di Amerika kan. Nah dia tuh bilangnya kayak gini. Jadi pernyataannya itu bahwa
Islam itu sebenarnya gaya baru Yahudi menyerang Kristen. Jadi new revenge. Ya. New revenge. Jadi kayak ini misalnya. Jadi Yahudi itu nggak butuh ratusan tahun kan buat menyerang Kristen itu. Nah, lalu dia menggunakan nama baru. Nama barunya itu Islam. Ya kan memang narasinya gitu kemarin yang dilontarkan Bang Meta. Ya ini memang agama ciptaan dari Yahudi. Dan lu cuman bisa bilang, Aduh. Ini lagi ya si Blackstone palsu nih, Gold Glory, penjajah Gold Glory. Ini gue mau ketawa lagi orang yang nggak tahu apa-apa tentang sejarah ini. Miris ya aku nengok typingannya. Udah gini loh. Aku tanya pribadi ke beberapa ustadz beneran ulama. Bokap kan ulama kan. Aku tanya bener-bener pribadi. Itu mereka akui transmisi dari Yahudi ke Kristen ke Islam itu diakui loh. Tapi kok ini debater ini kok nggak ngaku gitu loh. Ngaku semua loh itu transmisinya loh. Beda ingat lagi beda mazhab. Kalau dari pemahaman lo memang iya, makanya lebih gampang ke kalian gitu diskusi. Kiki, Fanan, lu ya sebenarnya ya kalian tuh cuman bisa apa ya, berpasrah aja. Cuman kan yang gue lihat ya dari tim lu ya, tim Fanan, tim si Kiki ya, kalian itu karena di sini memang kalian tuh kan di bid'ahkan kan. Ya kalian bisa apa, dan sementara kemarin itu makanya sebenarnya kalian tuh harus terus-terusan menyokong Pak Jokowi ya, kan sempet dia juga ini kan. Makanya ya ini politik juga, saya juga memperhatikan. Karena Jokowi itu kan memang ada kerjasama juga, dan dia juga kan bersalaman lah istilahnya dengan pemuka Syiah gitu. Dan kalian tahu ya dari pihak Sunni itu. Kok jangan lawan Katolik? Aduh. Kena ban gak tuh? Astaga, kena ban, dia naik lagi PPJ. Aduh, langsung auto, memang nggak bisa disenggol ini. Bentar, aku cek dulu. cek dulu lah. Tapi tadi tuh cepet loh aku turunin biar nggak ini loh. Yang tadi tuh masih bisa naik, tapi aman jangan dulu lah. Iya, langsung auto diturunkan. Tuh, kayak gitu. Oke, kiamat itu. Aku moderator. Kiamat sama Madia bertiga kami di atas. Kiamat tewas 15 akun. Ini di sini nih kok kira apa ini, banyak kali nih di bawahnya. Bentar gue cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apa Bapak Bang Buntu Islam? Islam dong. Bang Buntu itu dilarang loh Bang mengucapkan kata selamat, mendoakan kebahagiaan kepada orang-orang kafir. Bang. Harusnya Bapak mendesak kami sampai ke gang. Nah, itu kalau jadi muslim sejati memang gitu. Apa? Mbak Agatha ini, maaf, umat apa ya? Kristen Pak. Mu'alaf Pak. Simpel. Enak aja. Gua mualaf enggak Pak, saya Kristen Pak. Dari Kristen ke Dan aku mu'alaf ke Kristen ya? aku mu'alaf. Apa gimana Pak? Dari Muslim ke Kristen. Iya. Bapak dari Islam ke Islam. Dari Islam. Memang Islam ya Pak ya? Iya. Kenapa lahir, masih Islam? Dari lahir sudah Islam. Alhamdulillah ya Pak ya. Memang Islam.
masih Islam Pak, gitu ditanya oleh Ukhti Agatha tadi. Kenapa masih Islam, Pak? Ya saya memang Islam saya. Kan masuk Enggak. Islam memang. Kenapa Bapak masih Islam? Kenapa masih bertahan di Islam? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Maksudnya? Ya kenapa masih Islam, Pak? Gini Pak. Aku Pak. Pak gini Pak, bete Pak. Aku Papa Jahat. Kenapa masih? Aku Islam Pak, Papa Jahat. Aku kenapa masih Islam? Karena aku punya target pengen ngembat bini kawan aku di surga nanti Pak. Bini si Zuma namanya. Nah bininya si Zuma itu mau kusikat nanti Pak di surga. Nah itu kenapa aku masih Islam. Nah, kalau Bapak kenapa Pak? Kamu mau di apa maksudnya di sini tempat berbagi ilmu atau tempat menghujat ini? Saya nggak Berbagi ilmu Bapak. Aku Papa Jahat bertahan di Islam. Ini ilmu loh, Pak. Yang Iya. diajarkan si PPJ ini ilmu loh. Gimana sih, Pak? Karena ilmu apa? ilmu bertahan di Islam Bapak. Gimana sih, Aku Pak? bertahan di Islam karena punya target. Ada target tuh. Aku menargetkan istrinya temanku untuk keempat nanti di surga. Makanya aku ingin bertahan di Islam. Nah Bapak apa motivasi Bapak bertahan di Islam? Kamu bukan muslim. Kamu bukan muslim. Kok bukan muslim Pak? Pak kalau aku mau pindah Kristen Pak, aku nggak bisa kawin lagi Pak. Aku ini tukang kawin. Oh begitu maksudnya. Makanya Di aku sini, maksudnya kamu di sini mau Kristen bukan muslim begitu. Dia Enggak, Islam, Pak. Saya Islam Bapak. Masa saya syahadat lagi Pak? Capek tiap hari syahadat Pak. Ini orang udah membangun masjid banyak, Pak. Kok kira kaleng-kaleng nih orang? Bapak mau dibangunin masjid nggak di dekat Bapak sama dia? Atau Bapak mau kuburannya aku jadikan masjid besok? Oh memang apa ya? Bukan kayak gini ngomongnya kalau muslim. Ini muslim sejati, Pak. Mana sih? Pak aku tahu doa masuk WC loh Pak. Coba PPJ. Tes dulu Oh, Bapak ini enggak. tahu nggak doa masuk WC? Bapak tahu nggak doa masuk WC? Aku tahu loh. Bapak tahu nggak? Dia ngopi lagi. Nyari dulu. Tapi bener loh Agatha. Tukang kawin kayak aku nggak bakal pernah mau pindah agama. Iyalah, buat apa? Gila loh. Terus karena apa? Sorga Kamu kalian muslim. itu di bumi dan di Kamu- sorga beneran di jannah nanti pun sama. Iya, Kamu nyambung muslim. lah. Bukan Kenapa, kayak Mbak? gini. Kalau pikir muslim. Ya udah Bapak coba luruskan aku di mana salahnya gitu. Kamu aneh. Motivasi orang memeluk Islam kan beda-beda. Nah kira-kira menurut Bapak itu salah atau Bapak punya motivasi yang lain apa motivasinya? Nah, ini kan aneh kamu ini ngomong sama Agatha. Aneh. Memang kamu ditak kayak gimana ya? Kamu bukan muslim. Dari cara Muslim, kamu- Pak. Saya bisa menjamin dia muslim, Pak. Saya bukan baru sehari 2 hari kenal dia, Pak. Tanya aja sama Zuma Pak. Nggak percaya. Bapak jahat loh, Bapak jahat. Udah diserbunya bapak aku Pak. Jadi waktu bapak aku tuh diserbu tuh Agatha, bapakku bilang kayak gini, di mana papa jahat Pak? Pergi jihad ke Gaza. Ke Gaza. Aku udah telepon bapak aku kan Pak. kayak kamu. Aku debat agama di TikTok udah mau diserbu orang. Ya udah. Udah aku kode bapak aku. Kamu orang ini memang pembohong sudah. Enggak pembohong saya Pak. Saya syahadat, bohong. Saya syahadat. Nggak percaya kalau kau muslim lah. Saya tahu doa masuk WC loh Pak. Bapak tahu nggak doa masuk WC, Pak? Nggak tahu nggak? Jangan-jangan Bapak nggak tahu lagi. Nah, Lah. jangan-jangan bapak ini komunis bapak ya? Rogi aku mau bicara sama kamu itu. Bapak ini pengikut ini Habib Aidit bapak nih. Jangan-jangan Mama Gupron. Ini agak
data dari muslim masuk oten gitu. Mana ada Hmm. masuk oten, Pak. Dia kembali ke mukmin, ke fitrahnya Ya, sebagai mukmin. kami ini sebenarnya adalah mukmin sejati. Dalilnya ada loh Pak di Al-Quran itu, mukmin. Memang Surat kalau Al-Buruj. apa ya, kalau Allah sudah balik-balik pikirannya orang yang tidak memang betul-betul ini. Coba balikan dulu pikirannya si PPJ ini. Bisa nggak dia jadi manusia normal? Kenapa Iya, dia iya. harus jadi sukanya poligami? Coba Bapak berdoa, kan Allah dikatakan maha membolak-balikkan hati. Tolong si PPJ ini disuruh jadi ke settingan normal manusia, tidak suka Iya. poligami. Ngomong kalian itu lebih berharga untuk saya sudah. Apa Nggak sih, apa-apa, Bapak? kentut Bapak kalau bisa membolak-balikkan hati PPJ pun itu kami tampung Pak, tenang aja Pak. Menurut Bapak Itu menyukai sangat berharga, poligami itu, menurut Bapak menyukai poligami itu salah. Karena memang perintahnya itu harus Ngomong berpoligami. ngomong harga ini lebih berharga untuk saya bunyi kali ya. Iya, memang kentutmu itu lebih berharga. Andai kau bisa baca doa mau masuk WC, masalahnya kau kan nggak bisa. Dia kayaknya ngincar kalau gata responnya ke suara kau deh. Tadi saya dengar itu siapa namanya ini Agatha. Oh masih ada ya? Dia respon suara Aku perempuan. masih simpang katanya foto saya berjilbab. Kayak gitu gimana ya? Ada Pak, aku punya cuma kayak di HP gitu. yang lama. Ada foto jilbabnya. Iya. Memangnya Pak, sebentar Pak, memangnya di Islam itu diajarin berhijab Pak? Ada kentut saya bahkan tuh dengan Ya, negara kamu. kentut aja Pak. Emang kan Allahmu itu mengajarkanmu seperti itu kan? Tentara kan dia bilang dirinya Islam, dia kira tahu gitu. Coba Pak, memangnya wanita Muslim itu disuruh pakai hijab di kepala atau di badan Pak? Jangan-jangan kalian juga nggak tahu hijab sebenarnya itu di mana? Bapak harus menonton ini. Ya? Gata, Habib nih yang ngomong, jangan-jangan Anda ini nggak tahu apa. gata. Yeah. Sebagai apa Jangan pun, saya yang apa ngomong pun, ya. Biar data yang ngomong. Saya nggak suka kalau cangkem yang nggak berdata itu. ngomong, kamu sudah diputar kau punya pikiran itu otak sudah. Pak, dari dulu juga Allahmu menarasikan di dalam Quran. Apa itu narasinya? Ya, orang Yahudi itu akan Ya, dikutuk jadi monyet, tapi sampai detik ini belum ada. kamu enggak bisa. Dengerin ya, Pak. bahwa Nih, missionary- Aurat wanita itu apa? dengar. Sampai dada. Tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin kayak Batman. Seperti kemarin isu jilbab. Kok lari? Ikannya hilang. Kenapa ini? Suka sekali langsung kabur lah. Belum lama kita dicekokin oleh pepesan kosong Mama Gufron masuk lagi ini lagi. Lah inilah negara hari capek. Hari kemarin saya lihat Pak, kesakralan yang dibilang aurat wanita itu apa? Sini sampai dada. Tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin kayak Batman. Seperti kemarin isu jilbab. Akhirnya kemerdekaannya hilang. Oh, itu loh. Halo baby Sophie. Halo Kak Agatha, shalom kakakku. Oh, Muslim Kristen kau. Kristen awak Kak? Kok baby namamu? Sophie lagi. Akun cewekku Kak. Aduh, Muhammad nggak Nabi beres. bukan. Muhammad Nabi bukan. Halo, tapi halo. Halo, halo. Halo. Tiba-tiba kau. Ya, itulah. Jadi pohon. Akun gua kena bentar loh. Ngeri guys, ngeri. Layar guys.
Oh ini informasi ya, dari ada sebuah persatuan organisasi pemuda itu akan segera melakukan proses hukum terhadap Zuma, Riva dan Nora menyusul dari proses hukum yang sedang dijalankan terhadap Bang Ento. Bang Ento itu nama Satria. Ini siapa yang ada di pohon ini? Halo? Iya kak. Iya kak. Iya kak. Kenapa Iya. batukmu? Gitu kan IGD dulu sana IGD. Ngeri kali batuknya. Takut pula aku. Batunya yang ini aja. TBC-an katanya tuh. Kena aku. Masih selamat kok tadi, aku udah nggak selamat lagi aku. Selamat pagi Bang Horas. Ditanya selamat pagi malah ke mute. Gimana sih? Bang Horas, selamat pagi. 1 2 Susah. Mana? Islam yang mana? Udah, nanti lah kalau lahir ya. Yalah. Laporan hukum, abang-abang semua laporan hukum. Jadi nanti coba kita lihat. Jadi kita lihat dulu hasil dari pelaporan terhadap Bang Ento ya. Nah, nanti Itu laki apa perempuan sih? laki-laki, Oh, nggak jelas. laki-laki dia potong nonot ya. Udah dipotong juga. Potong. Alhamdulillah lah. Gila dia. Potong ya. Menurut itu ya, menurut media ya. Dia ngomongnya gitu sih. Nama laki-laki siapa gitu. Irfan Satria Putra apa gitu nama asli ya. Nama laki-laki. Irfan nama depannya. Sekarang kenapa jadi Ratu Ento? Sama dia jualan kosmetik. Cuma dia memang kan dulu kan dia vokal apa? Dia itu brandingannya itu misal kalau Zuma kan brandingan dirinya untuk menarik apa biar apa brandingannya kan Kristen itu kan Zuma. Nah Ratu Ento ini tuh brandingannya tuh ya nyerang Jokowi, nyerang pemerintah dulu itu. Kan orang-orang tuh ada brandingan. Nah, dari brandingannya itulah dia dapat job proyek gitu kan. Nah, Zuma kan gak gitu kan. Dari dia brandingannya nyerang Kristen, nanti ada proyek masuk, orang invest lah atas nama apa kan. Mau invest dia bikin, kebanyakan investor buat rumah itu sih. Dia kan bikin perumahan. Ya. Ini Siregar, ini Jusman Siregar, ini saudaranya bukan? Katanya Irfan Siregar namanya. Pagi Bang Jusman. Pagi. Kristen Islam. gak ya? Islam ini. Islam bang. Kristen bu. Keren Gimana saudara sih? si Ento. Susah nih nyari Siregar yang Kristen. Ini Alexander, merek jam tangan ini. Halo. Pasti mukanya nggak sesuai gambar semua ini. Ini Siregar. Entok itu bebek ya?
Halo Pak Boy Siregar. Soang. Aduh, Demak, halo. Inilah. Halo Bintang Muda. Bintang, kira-kira bisa nggak lu mengimami sholat kalau lu belum sunat? Nggak bisa. Ini siapa sih gerusuk-gerusuk? Nggak ada. Seriusan lu nggak bisa mengimami kalau lu nggak sunat dulu, mengimami sholat? Iya serius. Kalau memang orang itu wajib bersunat kalau mau sholat, apalagi mengimami. Mana buktinya kamu sunat? Mana? Hehehe, PPJ. Gila lu. Kalau memang demikian ya, ada nggak perintah sunat di Quran? Itu kan ajarannya Nabi Ibrahim. Oke, di mana Ibrahim diajarkan untuk bersunat di dalam Quran? Milah Ibrahim. Kenapa? Lawak lah, lawak. Kok lawak? Ya, Mila Ibrahim itu gimana teknisnya sunat? Tahu dari mana kalian? Coba. Iya. Mila iya, Ibrahim, mana lah Mila Ibrahim itu? Hitat itu untuk menyucikan diri. Enggak saya nggak tanya itu. Masa Allah merintahkan sunat? Nggak ada tutorialnya. Jadi Mila Ibrahim itu melakukan sunat itu seperti apa? Tahu dari mana kalian caranya itu? Coba. Ada nggak perintah Allah itu kepada Ibrahim untuk mengkerat kulit katannya? Nah kalau nggak ada, kalian dari mana dapatnya? Bukan gitu maksudnya. Hitam. Mana nggak diajarin Allah? Diajarin gini loh. Diajarin cebok, diajarin ini. Giliran sunat kenapa nggak diajarin? Gini. Aturan kalau mau sholat itu harus bersih, harus suci. Saya nggak nanya itu. Di mana Makanya ya diam dulu lah. diperintahkan diajarkan untuk sunat tuh di mana? Itu ajaran Nabi Ibrahim. Saya nggak nanya itu. Iya, bersih. Gimana cara membersihkan? Emang nggak tahu. Bisa jadi dikuliti semua, bisa jadi dipotong habis. Nah itu, nggak ada yang tahu. Bersih, bisa jadi bersihin pakai sikat kawat. Mana nih? Nggak ada. Mana ada agama Ya yang udah, mengajarkan buat makanya kalian itu punya iman itu harus kokoh dulu. Ya, bisa jadi dihabisin tuh kayak Ratu Entok. Bersih loh tuh. Betul nggak PPJ? Bikin lubang baru deh. Nah, tuh, kalau bersihin yang gimana nih bersihin? Aku kalau nggak tahu orang-orang cuci piring itu pakai sabun, ya mungkin aku disuruh cuci piring, aku lemparin semua. Nah, nggak dikasih tahu. Harus ada dulu dong tutorialnya dari awal. Gitu. Tutorial main sama bini aja ada, masa itu nggak? Masa tutorial sunat nggak ada? Gimana nih tiang agama kalian ini? Itu ya yang di bawah tadi, di mana dilarang mengimami sholat kalau belum sunat? Memang itu. Kalau kalian Islam sejati kalian tahu nggak bisa mengimami sholat kalau belum sutra lah. Aku nyamar pakai akun lain, nggak ketahuan sama Zuma. Kamu Aku naik di terus rumah, dia bahas Ento, membela Bang Ento. Kalian orang udah potong nonot nih kan, gitu. Ini papa jahat, turunkan. panik dia malu. Dia kan udah berkali-kali lo tabok di Zoom dulu ya kan. Kasian sih. Tapi apa ya?
Zuma itu jadi buat beberapa teman muslim tuh tahu bahwa ternyata ayat-ayat Bible itu dibaca setengah semua loh. Udah tau lah narasi-narasi. Baca kepala semua ya. Jadi tadi gini kan ada ya satu kiamat. Jadi ada satu teman Kristen tadi. Aku agak khawatir karena dia kan perempuan kan. Jadi dia dicecar oleh lima orang muslim kan. Nah dia tanya ayatnya yang mana Pak? Dan dia kan punya Bible, dia baca. Bapak baca sampai bawahnya dong, ayat selanjutnya. Lalu ayat depannya, wih jago ya gua. Tahu dia. Jadi benar kata kiamat itu kan baca setelahnya sebelumnya gitu Mat ya. Gimana Mat? Jangan. Kayak ini Shalom ya, Kak Agatha, Papa Jahat, teman-teman semua. Ya, Iya, tadi kayak ini contoh aja ya, kayak Efesus 2 ayat 15 yang dikatakan yang mereka memfitnah Rasul Paulus itu membatalkan seluruh hukum Taurat gitu ya, terus dipertentangkan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Itu bicara tentang kurban itu loh yang digenapi itu. Memang sudah dibatalkan tentang kurban itu karena digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu dibaca di ayat 14-nya juga udah jelas. Jadi sama dia dimaknai secara keseluruhan, tetapi konteks tentang kurban itu dihilangkan. Gitu, itu pelintiran receh lah yang selalu dibawa-bawa, dan mereka ini memang nggak butuh penjelasan, memang butuhnya pelintir-pelintir terus. Begitu sih Papa Jat contohnya. Aku tuh nggak nyangka bahwa semudah itu gitu loh. Beberapa teman yang paham ya cara membantah tuh kan. Aku pikir bakal harus lari ke tafsir dulu lah apa atau gimana kan. Ternyata coba tinggal baca ayat sebelum dan sesudah, atau apa sih ada satu lagi baca itu kepala itu apa namanya? Perikop. Gak susah ternyata. Yang kayak inilah mereka yang suka goreng-goreng itu, tai penghapus dosa. Baca aja 4 ayat ke atas selesai. Kan kayak gitu. Memang modelnya model kotor gitu. Terus roti yang bakar itu ya, roti bakar dibakar itu ya. Terus yang siapa si Hosea itu, padahal di situ olahan dan apa itu? Oholiba. Itu Yeremia 23 itu. Itu tinggal baca ke atasnya aja udah selesai. Itu cuman ngajarin baca aja untuk orang itu. Apalagi kalau ini ya, yang Yesaya berapa dek? Yang ayat Yesaya 29 ayat berapa? 12 13 lah. Ayat 9 sampai 13 yang ayat cuman sampai 12 doang kan yang dibaca. Pas ke 13 udah kena mental itu. Iya. Kebanyakan tuh kayak gitu. Alkitab tuh orang runut banget kok. Kecuali Wahyu. Nah, Wahyu itu memang penuh dengan simbol. Karena itu ilham. Kidung Agung juga. Yang kayak Kidung Agung 8 tuh. Ayat 7 sampai 8. Itu kalau nggak ngerti konteksnya dikiranya ajaran pedofil. Itu kan suka dipelintir tuh, padahal itu berbicara tentang kekristenan yang menanggapi adiknya. Makanya dikatakan jangan menutup bagaikan pintu yang tinggi gitu loh. Jadi jangan menutup diri, karena bentuk kakak mengasihi adiknya yang masih belum tumbuh secara kerohanian. Gitu. Agak itu Mat, akun kami udah sama-sama kena satu nih Mat. Oh, udah kena. Udah. Ini pun lagi pembatasan nih. Makanya kan langsung turun nih keywordnya. Kena pembatasan. Betul tetap lah ya. Nah, apalagi itu ya, yang tergoda perempuan jal-jalang tuh. Amsal 7 ya. Cuman kan mereka memang nggak mau. Agatha punya nama, Agatal kata orang, Agatal. Mau dibilang gua Agatal, lihat ya mereka. Kalau satu perempuan masuk ke room mereka, seperti apa mereka? Ini yang melecehkan. Aku gelisin orang merayu si Handi Selebes. Digoda gimana itu? Nikahi aku bang.
Ada. Aku soalnya nontonnya pakai laptop kan nggak bisa record, bingung aku. Loh, Nanti lalu aja. ya kok ambil HP record lah. Aku ini scroll cari ini. Ini buat yang di bawah, ini PPJ ini, dia ini adalah Islam tapi garis paling halus, paling minoritas. Ya ini sama. Bukan kawin. Mm-mm. Ya dia memang sebenar-benarnya Islam. Sebenarnya yang Islam sejati ya Syiah lah. Aku bukan Syiah loh. Apa loh? Salafi aku. Oh. Mm-mm. Ini PPJ ini sarkas apa gimana sih ngomong Salafi dari dulu? Salafi aku, Mas. Salafi aku, Mas. Karena kalau ditanya PPJ kenapa masih Islam, jawabnya karena aku mengejar bidadari. Memang Itu. nyari bini orang katanya. Makanya. Yes, itu semacam apa ya? Itu semacam sebuah sarkasme kepada orang-orang yang bertahan di Islam yang memang kebanyakan yang memang urusan nonot memang nggak ada. Kalau nggak urusan nonot nggak ada, man. Waduh. Boleh kita survei naik aja satu-satu. Tanyain kenapa dia bertahan di Islam kalau bukan urusan itu. Nah ada bohong. Nah ada. Masa? Ngeri Tapi ya. masalahnya mereka nggak ada yang mau. Sensus aja sensus. Apa mereka yang naik ke rumpu ini munafik semua? Ada yang di bawah ya kan? Nyimak sambil pipis jongkok katanya. Iya, tapi bagaimana dalam sebuah diskusi si Kores itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pipis berdiri. Ini kiamat bisa buka data itu. Mau itu dikatakan jangan percaya itu di dalam berapa ya NASA 310 atau dari 300 lah, 300 sampai 305 tuh. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan kalau Rasulullah itu kencing dengan berdiri karena dia jongkok kencingnya. Coba kita tanya Jadi dia GDI. sudah berdusta. GDI. Islam Kristen, bro. Ya, halo Mbak. Islam Kristen. Pipisnya berdiri atau jongkok? Pipisnya berdiri, duduk, jongkok sih jarang. Kalau abang jarang jongkok itu sesuai dengan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. WC jongkok itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa katanya Bang? Aku nggak paham juga sama Somad nih bang. Kadang tak apa-apa dia ngomongnya. Apa urusannya jongkok sama syariat Islam? WC jongkok. WC jongkok. Apa sih diurusin gitu? Bingung aku banget sama Ustadz kita yang satu itu bang. Tapi Bang Jadi GDI, harusnya gimana? masalah halo, Mbak. kencing itu diatur di dalam Islam. Diatur Mbak. Oke, kalau masalah sunat diatur nggak? Diatur Mbak, ada syariatnya. Oke, di mana syariatnya? Sunat itu. Kalau syariat kan balik ke hadis Mbak. Coba tunjukin aja hadisnya. Mau tahu juga kan? Bagaimana tutorialnya? Oke, ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi disunat saat bayi oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib. Saya nggak nanya itu. Perintah kalian Islam itu disuruh sunat. Itu hadis palsu itu Pak. Yang ngomong itu. Yang asli yang mana Pak? Yang ada Yang badan. asli Muhammad nggak sunat. Jangan ngomong kosong loh, nggak berdalil loh kiamat. Waduh, ada dong itu Zadul Ma'ad tuh jilid 1.
Wah, serius lo. Iya. Nah, di sini tuh nggak bisa ngomong nggak berdalil, Pak. Jadi setelah dicek ternyata hadisnya lemah atau palsu apa doi? Yang mana? Sabar. Nih ya, aku ini kan dalilnya nih. Zadul Ma'ad ya, jilid 1. Jadi perintah sholat itu sendiri ada nggak sih? Itu loh masih penikirin. Sholat ada di Al-Quran, Mbak. Bukan. Sorry. Perintah sunat itu ada nggak? Sunat enggak? Bentar ya sambil nunggunya. Tuh, kencing diatur. Kenapa sunat nggak ada? Kencing Penting mana kencing sama sunat? Tadi benar nggak ini ya, kembali ke pertanyaanku semula. Bisa nggak seorang laki-laki itu mengimami sholat kalau dia belum sunat? Pertama, sunat sendiri bukan hukum yang membatalkan sholat ya, Mbak. Saya nggak nanya itu. Bisa nggak Bisa. seorang laki-laki mengimami berarti ini konteksnya berjamaah kan? Iya. Mengimami sholat kalau tidak disunat dulu. Sunat itu tidak membatalkan sholat, jadi Saya nggak bisa. nanya itu, bisa nggak? Bisa. 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 Ada dalilnya. Nggak ada. Gimana? Gimana ceritanya? Jadi bersunat itu kan tujuannya untuk bersuci, Mbak. Hukumnya apa bang di mazhab abang? Najis kan dibagi 3. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak, sama ada najis yang berat. Ya hukum khitan, hukum sunat di mazhab abang apa? Hukum sunat itu nggak ada hukum ya, Pak. Anjuran bersuci saat akhir maghrib itu hitam. Ada Pak. Ada. Anda apa? Syafi'i ya? Tapi pasti. Ya, Iya kan? Syafi'i mewajibkan Pak baik laki-laki dan perempuan untuk sunat. baik. Ya Waduh, Bukan Besok sunnah punya ya, wajib ya. wajib. Kalau yang sunnah itu Maliki, Hambali, sama Hanafi. Ya. Itu sunnah hukumnya baik laki-laki dan perempuan. Tapi Jadi ini apa yang mau di- bahas menurut Islam atau menurut mazhab, Bang? Nah, abang tadi kan ngomongnya Syafi'i, tapi penjelasan abang ini udah bertentangan sama Syafi'i. Atau abang mau Nih. bilang Islam itu cuma satu? Ya harus lihat mazhab lah. Syiah itu Islam nggak bang? Syiah itu Islam, Islam mungkin ya, itu golongan Islam. Jarang-jarang. orang Al-Zaitun kok ya. Al-Zaitun, Bang. Orang Al-Zaitun deh. Muridnya Pak Sapiuddin Ibrahim deh. Ini tadi yang aku bilang ya, yang kitab Zadul Ma'ad jilid pertama, teman-teman bisa cari ya. Ini aku juga, ini kan datanya lagi ku perbaiki soalnya agak korup. Ini jilid 1 nih. Ini buka aja halaman 93 yang tadi Bapak bilang terkait sunatnya Muhammad. Muhammad itu nggak sunat, Pak. Karena di sini dikatakan ya, ulama berbeda pendapat. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang hadisnya tidak sahih, dikatakan apa? Beliau dilahirkan dalam keadaan dikitan. Ini dalilnya nggak sahih. Disebutkan dalam oleh siapa? Oleh Abu Al-Fajar dalam kitab Al-Fa'udrot. Ya, tidak ada mengenai perkara ini satupun hadis yang akurat ya dari Muhammad. Terus yang kedua, itu juga ada pendapat yang tidak ada riwayatnya. Jadi cuman sekedar tradisi lisan doang yang mengatakan bahwa Muhammad itu dikitan, dibelah dadanya oleh malaikat. Ini nggak ada hadisnya ya. Terus yang ketiga, kakeknya Muhammad yang mengitan Muhammad.
pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Ini juga dikatakan namun sanadnya asing atau garib. Tunggu dek. Itu katanya disunat sama kakeknya, kan bukannya kakeknya di menurut sirah itu ini pagan. Oh, pagan Quraisy. Pagan Quraisy. Iya. Ada ini juga tradisi sunat di dalam pagan Quraisy. Ada tradisi sunatnya pagan Quraisy itu laki-laki dan perempuan itu sama-sama disunat. Oh, ini mungkin menyempurnakan ini kah? Ya, akidah pagan Quraisy. Makanya sunat perempuan itu bikin cacat. Kenapa? Karena Muhammad nyontek akidahnya pagan Quraisy, penyembah berhala. Tuh, makanya laki-laki dan perempuan bisa disunat. Bahkan Bukan Imam Mila Syafi'i Ibrahim? mewajibkan. Bukan dari Mila Ibrahim. Bukan. Jadi Imam Mila Ibrahim itu cuma landasannya surah 16 ayat 125. Surah 4 ayat 125 untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus. Terus nanti dibaca di dalam hadis kan bahwa Ibrahim itu disunat umur 90 berapa ya kalau di hadis 90 tahun kalau nggak salah, atau 99. 80 ya kalau menurut hadis ya. Nah, Tapi ini pertanyaan saya. kalau ngikutin harusnya tahun segitu, Ya. umur segitu baru disunat. Pertanyaan saya, ada nggak perintah Allah? Gitu. Di hadis sekalipun ada nggak perintah Allah itu? Ya sunat lah, kan harus tahu dong teknisnya. Kalau nggak tahu gimana perintahnya? Ya, silakan Islam, yuk dijawab yuk. Silakan Pak Sandi atau GDI coba. Ya, tadi udah dijelaskan. Sunat itu syariat, tujuannya untuk mensucikan, bukan hal yang membatalkan sholat, Pak. Gitu. Bahkan imam yang sholatnya batal pun ya dia sempat jadi imam dan makmumnya nggak batal sholatnya. Nggak boleh sholat pak, kalau nongkrong wajib gimana? Kenapa? Ini hukumnya gimana nih? Dia Syafi'i, hukumnya wajib ya, kalau nggak sunat bapak ya nggak boleh sholat guys. Oh, menurut Bapak seperti itu. Tapi di mana disebutkan bahwa sunat membatalkan sholat, Pak? Tidak sunat. Dasar keislaman itu pak. Iya, di mana Sunat disebutkan tapi- bahwa tidak sunat membatalkan sholat, Pak? Koneksinya hubungannya ke sana pak. Kan harus apa Bersih. Bapak sunat? balik. Bapak nggak percaya? Enggak, Bapak sunat Dia nggak? Islam ya sunat lah. Mau saya kirim fotonya? Buat DM apa? aja. Buka DM-mu, cepat. Saya kirim. Percaya dia. Bapak ngapain sih pak bunyi kaleng-kaleng tak-tak bikin kubah masjid ya? Ini ada yang mau membantah nih dek. Ki Ahmad Rida. Silakan. Tunjukkan data dari Kemenak ya terkait sholat itu kalau nggak sunat bagaimana, bahkan masuk masjid kalau nggak sunat itu bagaimana. Nah, yang ntar ini data dari Kemenak ini ya. Kita yang ini dulu lah. Dikatakan gini, mohon tidak membawa anak kecil atau balita di dalam masjid. Anak usia balita kurang dari 5 tahun dilarang masuk masjid. Anak kecil atau belum khitan dilarang masuk ruangan masjid karena masih membawa najis. Nih ya, ini dari Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo. Nih ya, Apa Al-Murtad? Agak lain, punya Oten ini, data Oten ini. bukan, ini penjelasan tentang pesantren apa mimbar. Oke, Pak Kiamat, yang menyebabkan nggak boleh masuk masjidnya itu karena najisnya, Pak.
Iya, kalau nggak khitan ada najis, Pak. Iya. Bukan kulupnya Pak yang najis, tapi air kencing yang tersisa di dalam kulupnya Pak. Ya udah, Bapak besok mau boleh Yang belum diimami orang khitan, Kristen. Pak. Mau. Kalau yang Kalau tertulis di sapi sini yang itu belum batal. khitan, bukan air kencing. Berdasarkan yang dijelaskan ya. Nih, Ya, kalau sapi aduh, membatalkan. ini dari Kemenak. Ya, Saya dari tunjukkan dari Kemenak juga. Itu Pak jadi Nah, imam. ini. Boleh. Nih ya, data dari Kemenak nih, sebentar aku. Kalau Maliki membolehkan tetap sholat sah. Ya Bapak mazhabnya apa, Bapak Ryuga? Ya kalau saya mazhab Syafi'i, saya Udah. membatalkan sholat. Nggak boleh pakai Maliki Bapak. Kecuali Ini Bapak aku serah tunjukkan PKS. dari Kemenak ya. Ya, ini dari Kalsel Kalimantan Selatan kemenak.go.id. Ini aku tunjukkan datanya. Di sini dikatakan, adapun salah satu tujuan khitan sunat lanjut tamrin secara syariah selain mengikuti sunnah Muhammad dan Nabi Ibrahim, juga karena menghindari adanya najis pada anggota badan saat sholat, karena salah satu syarat melaksanakan sholat adalah suci badan, salah satunya tidak adanya tertinggal di kemaluan najis. Jadi inilah kenapa harus sunat ya Pak ya. Gitu, datanya udah saya berikan ya. Jadi itulah kenapa orang kalau nggak sunat maka dia najis dikatakan di Islam. Cuman aturan sunatnya aja nggak ada di dalam Quran, di dalam hadis. Apanya yang dipotong itu nggak ada. Kalau ada datanya silakan dikasih ya. Hadis berapa? Hadis apa? Iya Pak. Saya Silakan Pak. jawab tadi, saya sudah paparkan. Yang dikhawatirkan itu adanya najis Pak. Ya kan perlu sunat. Kata kamu apa yang membatalkan? Ya itu, karena belum bersih tadi kan. Iya, yang najis itu kan air seninya bukan sunatnya. Loh, kalau nggak disunat, air seninya itu semuanya bisa dibersihkan nggak? Jadi gini Mbak, untuk yang belum sunat Mbak, ada yang kulupnya bisa terbuka, ada yang tidak bisa. Yang bisa terbuka mungkin bisa dibersihkan. Untuk yang tidak bisa terbuka kulupnya, oke Mbak. Dan syarat dari najis itu sendiri adalah keluar. Jadi kalau air seni masih di dalam kandung kemih itu belum jadi najis. Apa sih Bang? Sunat dibahas pipis. Itu tuh saya udah coba paparkan, saya udah coba jelaskan. Bang Ryuga mau bantu nggak Bang temannya Bang? Apa jahat aja dah yang bantu jawabnya. Dikocok sampai bersih Bang, dikocok sampai bersih. Dibuka aja kulupnya Bang. Abang suka ya bahas gitu ya? Itu punya laki-laki loh Bang dibahas. Abang ingat Bang, kamu itu lanang, ingat. Tapi itu tadi perintah sunat itu tadi kenapa nggak ada? Itu teknisnya pun nggak ada. Ya itu syariat aja Mbak. Untuk Ya syariat dari mana kalian dapat? Kalau Jadi perintahnya tadi itu saya sebutkan yang di tadi Al-Quran disebut itu. disebut tidak jelas yang tadi dibilang ada pandangan ketiga tadi ya, kata kiamat ya. Saya tanya syariatnya di mana? Syariat atau perintah sunat itu mana? Apa yang dilakukan oleh Nabi itu udah sunnah Mbak. Loh, nabimu aja nggak melakukannya. Itu tadi ada pendapat ketiga yang disebut ditampilkan sama kiamat. Itu palsu semua Pak. Astaga. Jadi yang mana yang asli Mbak? Belum lagi kita Nggak mikirin ada. cara
Oke. Nggak ada hadis sahih yang mengatakan Muhammad sunat. Karena gini loh man, sunat itu bukan hanya sekedar masalah memotong loh, tapi juga masalah menjahit. Teknologi menjahit, apakah sudah ada di situ zaman dia itu? Jadi Teknologi kakeknya Nabi nyunatin yang 7 hari itu palsu ya bang? Oke, kalau kamu katakan kakeknya Palsu. nyunatin, sebentar. Kalau kakeknya Nabi itu nyunatin, saya tanya, kakeknya Nabi ini Islam atau agama apa dulu? Kakeknya Nabi Hmm? ya Islam dari Nabi Ibrahim. Dalilnya. Dalilnya Kayak saya kalau buka sirah itu gampang banget penyembah berhala. Hmm? tanggung Bang Ibrahim ke Adam aja langsung. Langsung Itu ke di Adam. Bukhari 1272 itu udah jelas kok. Kalau agamanya Abdul Muthalib itu pagan bukan Islam. Quraisy kok gimana? Jadi kalau Anda mau bawa opsi yang ketiga, sementara kakeknya adalah pagan Quraisy, berarti Muhammad itu sunat secara pagan dong. Tuh nggak? Apa memang Mbak? Tuh, Islamnya berarti bukan secara Islam dong. Loh, terus mau secara apa dong, Mbak? Secara pagan Gini, Mbak. Dia Quraisy. belum jadi nabi, udah disunat. Saat mau jadi nabi mau disunat lagi. Oke, berarti di dalam Islam sendiri nggak ada perintah sunat kan? Ada. Karena dia Rasul melakukan sendiri sunat. disunat, Mbak. Adalah pagan Quraisy loh. Gimana sih logika kamu? Faktanya udah disunat. Iya, saya Kan- tanya, itu kan perintah dari pagan. Apa Islam adalah penyempurna agama pagan Quraisy? Atau pagan Quraisy ini sama Allahnya dengan Islam? Tidak. Nah, kenapa kamu menggunakan konsep sunatnya pagan Quraisy? Karena itu Sebagai- baik, Mbak. Karena itu baik. Wah. Waduh. Karena sunat itu baik. Makanya saya dilakukan. tanya, berarti kalau kamu menarasikan demikian, berarti Allah memang sama sekali tidak memerintahkan sunat dong? Tapi Di ikut-ikutan karena Al-Quran baik nggak doang ada. kan? Di Al-Qurannya nggak ada, Mbak juga nggak bisa baca, nggak bisa cari, nggak bisa nemu kan? Ya makanya kalian ngapain sunat? Nggak ada perintahnya. Untuk syariat. Di syariatnya aja nggak ada kok untuk syariat. Gimana Ada sih? mbak di Al-Quran, Mana di Quran di dikatakan? surat An-Anal kalau nggak salah. Baca. Al-Anal. Anal ngaku. Ngawur ini ngomongnya. Anal. Anal ya. Tuh, Pak. Mau coba-coba orang goyer juga. Coba mana dalilnya? Syariat. Mana ajarannya? Mana syariatnya? Kok nggak ada syariatnya di Quran? Kok apa? Karena baik, itu pertama jawabannya. Ini gimana sih? Yang satu ngikutin pagan Quraisy. Karena kamu menggunakan opsi ketiga, dia disunat pada hari yang ketujuh sama kakeknya. Ya, itu belum Islam. Berarti sunat yang dilakukan Islam itu bukan dari Allah perintahnya, tetapi melanjutkan yang baik dari pagan Quraisy, gitu kan? Melanjutkan yang baik, Mbak. Iya, melanjutkan yang baik dari pagan Quraisy, gitu kan? Apakah Allah nggak punya syariat? Ya, apakah Allah itu nggak ada syariat sunat? Lucu. Lucu emang, Mbak. Ya iyalah, makanya kalian tuh ngapain sunat? Dia Siri juga ditinggalkannya kita Ya gini. kabur dia. Karena dia tadi itu opsi dari kakeknya itu yang umur 7 hari. Udah diplesetkannya ya Al-Quran kabur ditinggalkannya kita. Sama kakek. Nah nih. Nama Muhammad sendiri dari kakeknya tuh. Iya, dari pagan Quraisy. Penyembah berhala itu. Makanya kalian ini sebenarnya Islam ini melanjutkan agama sebelumnya yang di Quraisy kah atau yang mana nih? Kan kalian ngaku-ngaku sebagai agama penyempurna. Penyempurna apa? Penyempurna keimanan kami aja lah kalau gitu. Nah, memang nggak ada narasi. Gimana? Mungkin maksudnya tepatnya bidat Islam ini bidat yang mana? Kayak bidatnya Quraisy, bidat Yahudi apa bidatnya Kristen? Gimana man? Yang paling sesuai sebenarnya man? Semuanya bidatnya Quraisy, menurut orang Quraisy, menurut orang Kristen juga ajaran bidat juga Islam ini.
Muhammad kurban aja nih, contoh ya, sunat tadi kan udah, sunat perempuan itu kan udah blunder ya menurut sains juga, karena semua mazhab mengajarkan sunat perempuan.